Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Trianti Bella Ananda, NIM J0141920048. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai prosedur penentuan kesejajaran, dimensi vertikal, dan relasi sentris pada gigi tiruan lengkap. Yang pertama yaitu kesejajaran. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat diagnostik set, bite trim rahang atas dan rahang bawah, Fox Plan, dan alat pelindung diri. Pertama, operator menggunakan alat pelindung diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menggunakan gaun, kemudian menggunakan masker, setelah itu menggunakan handscone. Selanjutnya kita akan masuk pada tahapan penentuan kesejajaran pada pasien gigi tiruan lengkap. Sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pada bite trim. Pada bite trim rahang atas, tepi anterior bite trim rahang atas memiliki sedikit inklinasi labial sekitar 8 mm anterior terhadap garis yang membelah papila incisivus. Kemudian, tinggi oklusal bite trim rahang atas yaitu setinggi 22 mm dari kedalaman sulcus dan setinggi 18 mm jika diukur dari kedalaman sulcus di daerah posterior. Sedangkan untuk lebar bite trim rahang atas yaitu 4 mm lebar ke arah anterior dan 6 mm yang melebar ke arah posterior. Kemudian, untuk bite trim rahang bawah, tepi insisal bite trim rahang bawah yaitu selebar 2 mm di belakang tepi insisal bite trim rahang atas. Tinggi bite trim rahang bawah yaitu setinggi 18 mm dari kedalaman sulcus di daerah puncak caninus. Untuk lebar bite trim rahang bawah yaitu 4-6 mm anterior dan lebar ke posterior 6-8 mm di area molar. Dan untuk bidang oklusal bite trim rahang bawah harus rata dengan ketinggian sekitar 2/3 retromolar pad di regio posterior. Selanjutnya, posisikan pasien untuk rileks dengan kepala tegak. Setelah itu, insersikan bite trim rahang atas ke dalam rongga mulut pasien. Kemudian, tentukan titik yang paling prominent pada ujung hidung dan dagu. Setelah itu, pasang benang putih pada tragus melewati ala nasi yang biasanya disebut dengan bidang chamfer. Setelah itu, posisikan Fox Plan pada rongga mulut hingga permukaannya berkontak dengan permukaan insisal dan oklusal bite trim rahang atas. Kemudian, fiksasi dengan jari telunjuk dan jari tengah operator. Kemudian, lakukan observasi dan pemeriksaan kesejajaran, yaitu apabila dilihat dari anterior, Fox Plan sejajar dengan garis interpupil. Dan apabila dilihat dari sagittal, Fox Plan sejajar dengan bidang chamfer. Selanjutnya yaitu pengukuran dimensi vertikal. Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu alat diagnostik set, bite trim rahang atas dan rahang bawah, penggaris, dan APD. Pertama-tama, ukur dimensi vertikal pasien dalam keadaan istirahat dan bite trim rahang atas dan rahang bawah tidak berada dalam rongga mulut pasien. Kemudian, pengukuran dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dari titik subnation sampai titik genation. Selanjutnya, hasil pengukuran tersebut dikurangi dengan freeway space. Besar freeway space yaitu antara 2-4 mm. Kemudian, hasil pengurangannya merupakan dimensi vertikal oklusi hitung. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dimensi vertikal oklusi ukur pada pasien dengan pedoman ukur yaitu dari titik subnation ke genation. Lalu, masukkan bite trim rahang atas dan rahang bawah ke dalam rongga mulut pasien.
Ketika dimasukkan, bite rim rahang atas maupun rahang bawah tidak mengganggu posisi istirahat pasien, kemudian pasien diinstruksikan untuk menelan. Selanjutnya, dilakukan pengukuran dimensi vertikal oklusi dari titik subnation ke genation dengan menggunakan jangka sorong atau alat ukur lainnya. Pengukuran dimensi vertikal oklusi ataupun istirahat dilakukan berulang-ulang atau maksimal 3 kali untuk mendapatkan rata hitung. Apabila didapatkan ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dimensi vertikal oklusi ukur dan hitung, maka dilakukan penambahan pada bite rim rahang bawah. Selanjutnya, dilakukan pengecekan terakhir pada mukosa mulut pasien. Selanjutnya yaitu penentuan relasi sentris. Selanjutnya, untuk menentukan relasi sentris pasien, pasien diinstruksikan untuk menelan dan memposisikan mandibula pada posisi yang paling distal. Kemudian, instruksikan pasien seolah-olah pasien mendorong rahang atas keluar dan kemudian menggigit gigi bagian belakang. Instruksikan juga pada pasien untuk memajukan dan memundurkan mandibulanya berulang kali sementara jari-jari operator menyentuh ringan pada wajah pasien. Pasien juga diinstruksikan untuk mengangkat lidahnya ke belakang. Pasien diinstruksikan berulang kali untuk mengatupkan bite rim rahang atasnya pada gigi geligi posteriornya. Dan miringkan kepala pasien sedikit ke belakang ketika latihan-latihan tersebut dilaksanakan. Kemudian, operator mempalpasi otot-otot temporalis dan masseter di mana hal ini dilakukan untuk merilekskan otot-otot pasien. Setelah itu, fiksasi bite rim rahang atas rahang bawah dengan menggunakan paperclip yang telah dipanaskan. Kemudian, bite rim dikeluarkan dari dalam mulut pasien. Demikianlah penentuan kesejajaran, penentuan dimensi vertikal oklusi, dan penentuan relasi sentris.